Nah, teman-teman mau terjun ke dunia trading forex, welcome back to my channel. Hari ini saya mau menjelaskan apa itu trading forex. Sebelum teman-teman terjun ke dunia trading forex, teman-teman harus tahu dulu apa itu forex ya. Forex sendiri adalah pertukaran mata uang asing atau mata uang suatu negara kita tukarkan ke negara lain. Contohnya USD or JPY atau USD/JPY. Nah, kita menukarkan mata uang USD ke JPY. Untuk pertukaran mata uang ini bisa kita lakukan secara offline dan juga online. Sebelum kita lanjut ke online, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih menukarkan mata uang dan kita bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Untuk secara offline sendiri kita bisa menukarkannya pada money changer atau bank-bank yang ada di Indonesia. Itu kita bisa tukarkan, misalkan kita mau ke suatu negara, misalkan ke Singapura nih. Kita punya IDR atau Indonesian rupiah mau ditukarkan ke dolar Singapura. Nah, itu bisa ditukarkan dengan jumlah yang berbeda. Misalkan $1 Amerika ke rupiah itu adalah 15.000. Nah, jadi ketika kita menukarkan 15.000 rupiah, kita akan mendapatkan $1. Nah, itu begitu adalah pertukaran mata uang asing, dan kita bisa berbisnis dengan itu karena mata uang di suatu negara dia akan ya ada yang namanya naik atau turun. Nah, untuk online sendiri, untuk kita akses kepada pertukaran mata uang asing di online itu sangat banyak sekali untuk kita akses. Nah, jembatan yang pertama kali kita harus ketahui adalah broker. Nah, untuk broker sendiri adalah tempat di mana kita bisa bertransaksi secara online gitu ya. Nah, untuk broker sendiri kita harus memilih broker yang terpercaya, terregulasi. Banyak juga di Google itu ada broker lokal, ada broker luar. Nah, untuk saya sendiri saya memakai dua-duanya, tapi saya memakai broker Trade-Sosio, dan Trade-Sosio sendiri ini broker yang cukup nyaman karena depo dan withdrawnya juga sangat cepat gitu ya. Nah, untuk akses pertukaran mata uang asing secara online ini bukan hanya pertukaran mata uang asing gitu, bukan hanya forex, tetapi ada juga oil, terus gold, forex, dan juga bitcoin yang seperti itu ya, kripto, saham ada juga. Nah, kita juga bisa tahu gitu, bisa menyaksikan ada ratusan bahkan puluhan ribu orang bertransaksi secara online gitu ya. Nah, untuk kita bertransaksi secara online di broker itu ada penyedia. Untuk alatnya sendiri kita bisa mendownload di alat elektronik ya. Kita nggak usah pergi jauh-jauh ke bank atau pergi jauh-jauh ke money changer. Kita cukup siapkan alat elektronik seperti handphone, laptop, tablet, dan juga yang lainnya, asalkan ada jaringan internet gitu ya. Seperti barusan, jadi broker itu adalah penyedia layanan untuk kita bertransaksi. Jadi kita tinggal depositkan uang ke broker dan kita bisa bertransaksi secara online untuk memperoleh profit secara konsisten gitu ya, kalau kita mau terjun ke dunia forex. Nah, alat untuk kita bisa transaksi di dunia forex itu bukan broker, tapi ada juga yang namanya MetaTrader. Nah, MetaTrader ini ada MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5 ya. Nah, saya sendiri memakai MetaTrader 4 karena broker saya support MetaTrader 4. Ini banyak sekali yang bisa kita lakukan di forex market ini gitu ya. Kita bisa buy, sell, bisa juga ada pending order, atau kita menjual di harga terendah atau membeli di harga terendah atau menjual di harga tertinggi begitu. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat fantastis pastinya ya. Dan yang terakhir itu banyak trader yang pensiun, banyak trader yang kalah itu dari technical analysis. Karena apa? Karena dari technical analysis ini sangat
sangatlah susah. Bahkan ada ribuan orang yang membuat technical analysis. Bagaimana sih agar profit menghampiri kita? Saya ada banyak saran untuk teman-teman semua agar profit menghampiri kita itu bagaimana. Nanti mungkin di slide atau di video-video selanjutnya ya. Nah, dari technical analysis ini kita juga harus yang namanya konsisten dalam menjalankan rule dari technical analysis itu gitu ya. Karena meskipun ada banyak sekali di YouTube, di TradingView atau di media-media lainnya untuk mendapatkan technical analysis ya, tapi kita juga harus tahu, kita harus menguasai satu technical analysis yang kita jadikan itu sebagai acuan untuk kita entry di market gitu ya. Karena kita tidak bisa memakai puluhan technical analysis secara bersamaan gitu, karena itu tidak worth it menurut saya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau tahu tentang forex market, saya ada banyak sekali technical analysis dan nanti teman-teman boleh dicoba begitu ya. Maksud dicoba itu jadi teman-teman bisa mencoba satu-satu. Nah, nanti kan dari misalkan saya dan teman-teman itu berbeda. Ada di sayanya profit, di teman-teman juga ada, teman-teman profit di sayanya juga ada. Saya itu banyak sekali indikator atau teknikal. Nanti teman-teman bisa coba di praktekkan gitu ya. Saya akan mengupload video-video setiap hari gitu dari technical analysis. Misal contoh ada indikator Fibonacci, nah saya nanti upload, saya backtest dan teman-teman coba praktekkan di rumah. Apakah waktu itu teman-teman ya silahkan dipakai, kalau tidak ya nanti saya akan upload lagi yang selanjutnya. Dan nanti saya akan menjelaskan semua materi-materi tentang forex market begitu ya, tentang kita terjun bagaimana kita menyikapi trading forex gitu. Karena trading forex ini adalah sesuatu yang sangat high risk gitu. Kita bisa saja mendapatkan keuntungan secara cepat dan bisa juga mendapatkan kerugian secara cepat. Nah, kalau kita mau mendapatkan keuntungan secara cepat, kita ada banyak sekali materi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Semoga video saya ini menginspirasi dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga di follow channel ini ya. Oke, salam dari saya.